Misano, panggung dongeng atau panggung perang? MotoGP San Marino 2025 dimulai dengan gebrakan yang mengguncang. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, ia bukan hanya tampil tercepat, tapi juga memecahkan rekor waktu di sirkuit Misano. Catatan waktu 1 menit 31,206 detik menempatkannya di puncak, sekaligus menegaskan bahwa Marc dan Ducati bukan main-main. Lawan-lawannya terdiam, publik bersorak, dan dunia balap tahu, permainan sesungguhnya baru dimulai. Namun, catatan waktu ini bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal bahwa Marquez bersama tim Ducati telah menemukan kombinasi sempurna. Setup motor, suspensi, aerodinamika, pilihan ban, semuanya seolah menyatu dengan naluri seorang juara dunia 8 kali. Rivalnya pun tak bisa menutup rasa kagum bercampur cemas. Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, hingga Alex Marquez, semua tahu satu hal, mengejar Marc kali ini tidak mudah. Seorang pengamat bahkan berkomentar, waktu Marquez adalah pukulan mental. Lawan akan terbebani bahkan sebelum balapan dimulai. Di garasi Ducati, suasana penuh fokus. Para mekanik tersenyum tipis, tapi tetap waspada. Mereka tahu, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan latihan, melainkan momentum menuju sprint race dan race utama. Marquez terlihat tenang, berbicara dengan kru, menatap data di layar, lalu kembali tersenyum penuh percaya diri. Keunggulan Marquez di Misano bukan hanya soal tenaga mesin. Ia mampu memaksimalkan tikungan cepat, transisi mulus dari kanan ke kiri, serta pengendalian motor yang begitu presisi. Grafik time split menunjukkan betapa dominannya ia di sektor teknis. Setiap detik di tikungan seperti ditarik ke arah kemenangan. Namun, di balik sorak-sorai, muncul tanda tanya besar. Apakah rekor ini bisa dipertahankan? Atau justru jadi bumerang? Rival tahu, terlalu cepat di awal bisa berarti habis di akhir. Ban bisa aus, mesin bisa tertekan, bahkan mental bisa terguncang jika ekspektasi terlalu tinggi. Inilah tekanan sebenarnya. Rival bukan hanya melawan kecepatan Marc, tapi juga bayangan Marc di kepala mereka sendiri. Satu kesalahan kecil, ban terlalu panas, rem sedikit telat, atau salah ambil racing line, cukup membuat mereka tertinggal jauh. Francesco Bagnaia terlihat serius menatap layar data. Fabio Quartararo menghela napas panjang, sementara Alex Marquez mencoba menjaga konsistensi. Mereka tahu, satu langkah salah bisa jadi penentu. Namun, di sisi lain, muncul bisikan di padet. Apakah Marc terlalu agresif? Apakah catatan waktunya dipengaruhi kondisi trek yang kebetulan sempurna? Apakah suhu aspal, tekanan ban, atau bahkan arah angin memberi keuntungan ekstra? Semua faktor ini bisa berubah dalam hitungan jam. Rekor ini tidak bisa dipungkiri. Tapi sejarah MotoGP membuktikan, rekor latihan seringkali hancur di tengah tekanan balapan. Hujan bisa datang tiba-tiba, ban bisa kehilangan grip, bahkan satu kesalahan kecil di tikungan terakhir bisa meruntuhkan segalanya. Marc Marquez telah pecahkan rekor, tetapi ingat, ini baru awal. Pertarungan sesungguhnya masih menanti di sprint race dan race utama. Rival sedang menyiapkan strategi, menyesuaikan setup motor, dan berusaha mencari celah. Pertanyaannya, apakah ada yang mampu meruntuhkan dominasi Marc di Misano? Ataukah justru kita akan menyaksikan kebangkitan penuh seorang legenda yang semakin sulit dihentikan? Satu hal pasti, di San Marino, tekanan bukan hanya soal kecepatan. Tekanan juga soal bertahan hidup di bawah bayang-bayang kesempurnaan. Jangan kemana-mana, karena drama baru saja dimulai. Nantikan bagaimana Bagnaia, Quartararo, dan para rival lainnya membalas. Apakah mereka akan tumbang, atau justru bangkit untuk menggebrak sang juara? Saksikan terus perjalanan ini, dan bersiaplah menyaksikan babak berikutnya dalam pertarungan MotoGP San Marino 2025. Morbidelli pecahkan keheningan, Bagnaia ungkap kisah di balik nama Marquez. Misano, 12 September 2025, di tengah angin dingin senja di sirkuit Misano, muncul dua cerita yang tak bisa dilepaskan satu sama lain. Kebangkitan galak dari Franco Morbidelli, dan pengakuan menohok Francesco "Pecco" Bagnaia. Yang baru saja berbicara tentang Marc Marquez, bukan untuk melawan di trek, melainkan dalam kepala. Morbidelli, ancaman di Free Practice E. Free Practice 1 jelang MotoGP San Marino 2025 dibuka dengan kejutan besar. Franco Morbidelli, pembalap tuan rumah, dari VR46 Racing Team,
mencetak waktu tercepat dengan 1:31.342. Setelah beberapa menit pertama sesi FP1 dia sempat diskor selama 10 menit karena sebuah pelanggaran di trek. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Morbidelli berhasil tetap fokus. Mengungguli Fabio Quartararo dan Fabio Di Giannantonio yang juga tampil kuat, Morbidelli menegaskan bahwa status underdog bukan lagi label yang bisa diabaikan. Bahkan Marc Marquez hanya bisa meraih posisi 5 dalam FP1, sesuatu yang tidak biasa bagi pebalap yang tengah menguasai klasemen. Kecelakaan kecil di akhir sesi tidak mengurangi kilau catatan waktunya. Morbidelli menunjukkan bahwa meskipun tekanan dan gangguan teknis ada, mental dan skillnya bisa lebih kuat. Bagi para pengamat, ini adalah peringatan. Ia bukan hanya cepat di trek latihan, tetapi bisa jadi pengganggu serius bagi dominasi Ducati Marquez di akhir pekan ini. Bagnaia, kejujuran dari dalam garasi. Sementara itu, di sisi lain paddock, muncul pengakuan yang membuka sisi emosional dari dunia balap yang biasanya penuh ritme dan jarak. Francesco Bagnaia, dalam sebuah wawancara setelah MotoGP Catalunya, mengaku bahwa ia sangat menghargai kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Marc Marquez. Bukan sebagai rival saja, tetapi sebagai sesama pembalap yang secerdas dan penuh pengalaman. Bagnaia menyebut bahwa situasi musim ini sulit, bahwa kepercayaan dirinya mulai goyah ketika hasil tak selalu mendukung. Sangat luar biasa betapa cepatnya saya melaju tahun lalu dan betapa lambatnya sekarang. Sulit dipercaya, saya terus kehilangan kepercayaan diri, ujarnya dalam video tim Ducati. Marc, di sisi lain, menawarkan nasihat dengan pendekatan keibuan, bahwa Bagnaia harus restart secara perlahan, membangun kembali langkah demi langkah agar pertanyaan dari media berhenti dan kepercayaan akan kembali. Konvergensi dua cerita, tarikan rem versus gas terlalu dini. Gabungan dua berita ini menciptakan ketegangan tersendiri. Di satu sisi ada Morbidelli yang memecah dominasi dalam FP1, memberikan sinyal bahwa kecepatan tanpa celah bisa dipecahkan. Di sisi lain, ada Bagnaia yang bergulat bukan hanya dengan mesin dan trek, tetapi juga dengan ketidakpastian mental, tekanan ekspektasi, dan bayangan rival yang terus menampilkan performa sempurna. Morbidelli membuktikan bahwa posisi puncak FP1 bukan hanya milik Marquez atau Ducati, bahwa ada pabrikan dan rider lain yang siap menyerang. Dan Bagnaia, dengan kerendahan hati dan kejujuran, menampilkan bahwa rivalitas MotoGP tak hanya soal siapa yang cepat atau siapa yang menang, tapi juga siapa yang bisa bangkit saat tekanan datang dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaan besar di Misano menanti jawaban. Apakah FP1 hanya sekadar latberan Morbidelli atau awal rencana matang menuju podium utama? Dapatkah Bagnaia meredam keraguan dan kembali ke kepercayaan diri yang dulu pernah ia miliki? Bagaimana Marc akan merespons tekanan? Apalagi setelah hasil latihan bebas yang tak sepenuhnya dalam dominasinya? Akankah Yamaha, dengan Morbidelli di pucuk FP1, memanfaatkan momentum untuk mengguncang status quo di Ducati? Kisah kecepatan dan keraguan. Dalam satu hari di Misano, dua narasi besar terbentuk. Kecepatan mengejutkan dari Morbidelli, yang seolah berkata kepada dunia, aku juga bisa. Dan kejujuran emosional Bagnaia yang mengaku merasa terguncang di bayang Marc Marquez. MotoGP San Marino 2025 bukan hanya soal siapa tercepat di trek latihan bebas. Ia tentang siapa yang bisa menjaga kepala tetap dingin saat semua sorotan tertuju padanya. Dari paddock sampai tribun, para penggemar menahan napas menanti siapa yang akan jatuh ke dalam jerat tekanan, dan siapa yang akan bangkit dari dalam badai ekspektasi. Kecepatan, strategi, dan mental, tiga elemen ini akan menentukan siapa yang akan menulis kisah minggu ini di Misano. Akankah Morbidelli menjadi ancaman nyata? Ataukah Bagnaia akan menemukan kembali dirinya? Ataukah Marc masih akan berdiri tegak sebagai gaya dominan yang sulit ditundukkan? Lampu start akan padam tak lama lagi, dan segala jawaban sedang menunggu untuk diungkap. Sementara itu, diamnya Marc Marquez usai tuduhan psikologis ke Bagnaia menjadi misteri baru Ducati. San Marino, MotoGP San Marino 2025 dipanaskan bukan hanya oleh deru mesin, tapi juga isu yang mencekam. Marc Marquez, yang tengah berada di puncak performa, dituding melancarkan serangan psikologis kepada rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia. Namun, jawaban Marquez mengejutkan, ia memilih bungkam, menutup rapat-rapat semua spekulasi. Isu ini muncul karena kesenjangan performa antara keduanya terlihat semakin nyata. Dalam beberapa seri terakhir, Marquez tampil hampir tanpa celah, sementara Bagnaia kerap tertinggal. Banyak pengamat mulai bertanya,
Apakah dominasi Marquez sekadar hasil kerja keras, atau ada permainan mental yang sengaja diarahkan untuk membuat Bagnaia kehilangan percaya diri? Bayang-bayang dominasi. Statistik menunjukkan Marquez mendominasi balapan musim ini. Setiap kemenangan semakin menegaskan statusnya sebagai kandidat terkuat perebutan gelar. Namun, dampak terbesar bukan hanya di papan klasemen, melainkan pada kondisi internal Ducati. Bagnaia, yang sebelumnya digadang sebagai penantang utama, kini seperti terjebak dalam bayangan sang juara 8 kali dunia itu. Beberapa pengamat menyebut kesenjangan ini bisa menjadi serangan psikologis terselubung. Tekanan bukan datang dari kata-kata, melainkan dari kesempurnaan performa yang berulang kali membuat lawan merasa tidak cukup. Respon Marquez, diam yang membakar. Menariknya, ketika ditanya langsung soal tuduhan itu, Marquez tidak banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha maksimal dan tak pernah berniat melemahkan rekan setimnya. Namun, senyum tipis dan pilihannya untuk tidak memperpanjang pembahasan justru membuat rumor semakin hidup. Keheningan itu seolah mengundang interpretasi. Apakah ia benar-benar tak peduli, atau diamnya justru strategi? Bagnaia dalam tekanan. Bagnaia sendiri tetap bersikap profesional. Ia menolak larut dalam spekulasi, memilih fokus pada persiapan balapan. Meski begitu, sorotan kamera tak henti mencari tanda-tanda kegelisahan, tatapan kosong di paddock, ekspresi murung usai sesi latihan, hingga gerak tubuh yang dinilai kurang percaya diri. San Marino pun menjadi panggung ujian. Apakah ia mampu bangkit di depan pendukung Eropa, atau justru makin tenggelam dalam dominasi Marquez? Garasi Ducati, tenang di luar, panas di dalam. Suasana di garasi Ducati disebut-sebut semakin rumit. Perbedaan gaya kerja Marquez dan Bagnaia memunculkan gesekan kecil yang sulit disembunyikan. Marquez dikenal detail dan menuntut kesempurnaan, sementara Bagnaia lebih mengandalkan ritme balapan. Jika jurang performa terus melebar, harmoni tim bisa terguncang. San Marino jadi titik balik. Balapan di Misano diperkirakan menjadi momen penting. Jika Marquez kembali tampil sempurna, tuduhan serangan psikologis akan semakin sulit ditepis. Namun, bila Bagnaia mampu membalikkan keadaan, situasi bisa berubah, dari tekanan menjadi kebangkitan. Pertarungan tak terlihat. MotoGP San Marino 2025 bukan hanya tentang siapa tercepat di lintasan. Ada pertarungan tak terlihat, antara dominasi yang mencengangkan dan mental yang diuji habis-habisan. Diamnya Marquez mungkin sekadar sikap profesional, atau bisa jadi senjata paling mematikan. Saat lampu start menyala di Misano, dunia akan melihat bukan hanya duel motor, tetapi juga duel batin. Apakah Bagnaia mampu keluar dari bayangan Marquez, atau justru makin terperangkap dalam misteri diam sang juara? Sementara itu, iri itu racun, bagaimana gebrakan Yamaha justru membuat Fabio Quartararo dan semua pengamat gelisah. Musim MotoGP 2025 di belakang raungan Ducati dan dominasi Marc Marquez, terdengar bisikan muram, Yamaha sedang berubah. Fabio Quartararo, yang selama ini layu dalam bayang-bayang sang baby alien, mulai bangkit. Tapi gebrakannya tidak hanya memunculkan kenangan masa lalu, ia justru memicu kekhawatiran nyata. Bisakah Yamaha menjaga momentum ini tanpa tergelincir dalam ambisi? Atau justru iri pada Marquez, tanpa manfaat, menjadi jebakan mematikan? Babak kebangkitan, gebrakan Yamaha yang tak terduga. Pada awal musim, motor Yamaha YZR M1 dianggap tertahan. Getaran mesin, catering, daya dorong yang kurang, hingga performa yang tak konsisten menjauh dari podium. Tapi bayang-bayang itu mulai memudar sejak tes pramusim di Sepang. Di sana, Quartararo tampil impresif, masuk 3 besar secara konsisten, bahkan menjadi satu-satunya pembalap yang nyaris menyamai performa Ducati selama tes. Adapun kedatangan teknisi baru, Max Bartolini, dari Ducati, memberi sinyal perubahan serius. Yamaha tak lagi diam. Mereka memasang target ambisius, hasil kerja cepat, perbaikan terstruktur, sesuatu yang membuat Quartararo memilih bertahan meski banyak godaan dari tim lain. Bahaya terlihat di tikungan, pengamat mulai menyadari. Namun kecepatan dan ambisi ini bukan tanpa risiko. Pengamat MotoGP, seperti Carlo Pernat, mulai menyuarakan kekhawatiran. Mereka melihat bahwa Quartararo sudah mengendarai Yamaha dengan usaha maksimal, namun motor belum sepenuhnya mampu mengikuti tuntutannya. Di Assen misalnya, meski berhasil pole posisi, Quartararo gagal finish dalam sprint dan tertunduk di Grand Prix utama karena disalip Ducati.
Pernat mengatakan Rossi tak jauh beda, sorak para komentator, bahwa ambisi yang membara bisa berubah jadi hambatan teknis dan psikologis. Yamaha dipuji berubah cepat, tapi juga diingatkan bahwa catatan positif di sesi latihan tak selamanya berarti kemenangan di lintasan resmi. Iri jika diam, bahaya jika salah langkah. Tak ada manfaatnya iri kepada Marc Marquez, begitu bunyi tagline yang muncul di beberapa diskusi pengamat. Iri bisa memicu motivasi, tapi jika dibangun di atas rasa frustrasi dan ekspektasi tak realistis, ia bisa menjadi racun. Yamaha dan Quartararo kini berada di titik kritis, ingin membuktikan bahwa mereka bisa menyaingi dominasi Ducati dan Marquez, tapi juga harus menjaga keseimbangan agar tak terjebak overdrive. Franz Lorenzo pernah berkata, rival sejati bukanlah mereka yang ada di depan, tapi diri sendiri yang kalah karena terlalu memaksakan. Tantangan balapan sehari ke depan, saat ambisi diuji. Ketika Yamaha membawa upgrade ke sirkuit seperti Le Mans atau Mugello, mereka harus melawan kondisi yang berubah cepat, cuaca, suhu trek, degradasi ban, dan tekanan mental. Di Le Mans, Quartararo sempat mencetak pole, namun kalah menghadapi keadaan basah dan kecepatan Ducati saat hujan. Begitu juga di Mugello, meski sempat terjatuh di sesi latihan, Quartararo kembali tampil kompetitif, menunjukkan bahwa kemunduran bukan akhir, tapi juga memperingatkan bahwa di MotoGP, satu kesalahan kecil bisa memiliki konsekuensi besar. Kata Marc Marquez yang mengguncang kepercayaan. Ironisnya, Marquez sendiri memperhatikan Yamaha dengan waspada. Dia mengatakan bahwa Yamaha mungkin masih berada di belakang Ducati, tapi potensi kebangkitaannya nyata, sesuatu yang harus diwaspadai Ducati dan penggemar. Marc bahkan mengakui bahwa Quartararo sulit disalip di beberapa seri, tidak karena dia paling cepat, tetapi karena keseimbangan performa dan mental yang mulai ditunjukkan. Jika Yamaha menjaga arah ini, mereka bisa jadi gangguan nyata. Tapi perfeksionisme berlebihan bisa jadi jebakan, sang legenda juga memperingatkan secara tersirat. Momen penentuan, siapa yang bisa tahan ujian? Di seri-seri berikutnya seperti San Marino atau Misano, Yamaha dan Quartararo berada di ambang adu nyali. Apakah mental tim sudah siap tekanan? Apakah update teknis bisa bekerja sesuai ekspektasi dalam kondisi trek yang menantang? Apakah Quartararo bisa menjaga fokus saat lampu start padam, dan tidak larut dalam ekspektasi tinggi? Semua mata akan tertuju pada satu momen, saat irisan antara dominasi lama dan kebangkitan baru bertemu. Apakah Quartararo akan mendekat, atau terlempar oleh ritme serta kelicikan Ducati? Kesimpulan, ambisi tanpa kejelasan bisa jadikan talenta terkubur. Gebrakan Yamaha dan kemajuan Quartararo jadi harapan baru dalam perburuan gelar. Namun ambisi itu harus diseimbangkan dengan realitas teknis dan mental. Iri pada Marc Marquez bisa jadi katalis, tapi tidak akan berguna jika tidak diramu dengan strategi matang, kesiapan fisik dan psikis, serta pembaruan motor yang stabil. Di era yang didominasi Ducati dan Marquez, Yamaha kini harus memilih, melangkah dengan hati-hati sambil menggigit di belakang, atau terbakar oleh ekspektasi dan kehilangan momentum. Salah satu sobekan cerita MotoGP 2025 yang paling menarik adalah, ambisi Yamaha mungkin menjadi tajam, tapi apakah bisa menjadi pisau yang memotong dominasi, atau justru menyayat asa? Sementara itu, San Marino Misano, September 2025 di tengah deru mesin dan sorak penggemar di Misano World Circuit, Dani Pedrosa, mantan rival berat Marc Marquez, membuat pernyataan yang mengejutkan. Segalanya berjalan sempurna bagi Marquez. Tapi justru disitulah letak bahaya tersembunyi. Jelang MotoGP San Marino 2025, Pedrosa memicu diskusi hangat. Apakah keunggulan yang tanpa abadi mulai digoyang oleh bayang-bayang kelemahan yang selama ini terselubung? Kehebatan yang terlihat tanpa celah. Musim ini untuk Marc Marquez bisa disebut hampir tanpa noda. Kemenangan demi kemenangan dia susun. Sprint, race utama, sesi kualifikasi. Performanya konsisten, dominasi jelas, motor Ducati tampil seperti simfoni teknik yang sempurna. Pengamat menyebut setupnya ideal, performanya matang, mentalnya seolah tak pernah goyah. Tak ada jebakan teknis yang dia biarkan mencuri peluang lawan. Dari sudut pandang statistik, ia mengejar rekor-rekor lama, memenangkan seri-seri yang dulu dianggap sulit, dan meraih dominasi yang bahkan membuat rival mulai menyerah sebelum race dimulai. Dalam hampir semua seri Eropa dan Asia, Marquez keluar sebagai figur pusat, favorit, yang tak sekadar mengejar podium, tapi merebutnya hampir tanpa perlawanan. Peringatan Pedrosa, kecermatan bisa menjadi bumerang. Pedrosa, yang pernah banyak kali berduel dengan Marquez, menyebut keunggulan seperti ini adalah pedang bermata dua. Ia menyatakan bahwa ketika segala sesuatunya tampak sempurna, motor, tim,
strategi, justru tekanan terbesar datang. Lawan mulai memetakan gaya Mark, mencari kelemahan kecil, menanti kesalahan, dan memanfaatkan momen oportunistik. Jika seseorang seperti Mark terus berjalan tanpa celah, rivalnya akan makin terobsesi. Dan obsesi itu bisa membuat seseorang mengambil risiko yang tidak perlu, ucap Pedrosa dalam wawancara menjelang seri San Marino. Pedrosa tampaknya mengamati bagaimana Marquez beberapa kali terlalu menekan di sektor tikungan cepat, padahal kondisi ban atau cuaca bisa berubah secara tiba-tiba. Ketika performa terasa aman, kadang kita lupa bahwa satu kesalahan kecil, late braking, slip ban, bahkan strategi ban kering versus basah, bisa membuat semuanya berubah dalam satu lap. San Marino, sirkuit ujian ideal. Misano bukan sirkuit biasa. Tikungan teknis, kombinasi lintasan lurus dan pengereman agresif dekat papan pembatas, karakter aspal yang berubah di sore hari akibat suhu dan cuaca, semua menyatu menjadi tes terakhir bagi konsistensi dan adaptasi. Bagi Marquez, Misano memiliki arti emosional, sirkuit Italia yang penuh sejarah, dan publik yang selalu haus akan pertarungan hebat. Pedrosa menyebut Misano sebagai salah satu trek di mana kesempurnaan visual bisa menjadi racun jika tidak berhati-hati. Bagi rival, ini peluang besar. Jika Marquez sedikit lengah, jika kompon ban salah pilih, jika setelan motor tak ideal, maka momentum sempurna itu bisa retak. Potensi bahaya di balik keunggulan besar. Beberapa faktor yang mulai diperhatikan. Overconfidence. Saat dominasi mengembang, kadang risiko dihitung kurang. Marquez pernah dipuji karena memanfaatkan momen lawan jatuh atau strategi lawan keliru. Tetapi Pedrosa mengingatkan bahwa lawan sekarang makin siap, mereka belajar, mereka adaptif. Cuaca ban, Misano sore hari bisa berubah cuacanya, aspal menahan lebih banyak panas, ban bisa lebih cepat aus. Seorang pembalap sempurna sekalipun harus jeli membaca perubahan kondisi trek. Tekanan mental, bayang-bayang, harus menang, selalu menghantui. Media, penggemar, sponsor, semua menunggu agar Marquez terus berada di puncak. Tekanan ini bisa memicu kesalahan kecil yang biasanya dihindari. Rival yang makin tajam, Alex Marquez, Acosta, Bagnaia, dan rekan-rekan di Ducati maupun tim lainnya tampak makin mengejar celah. Setiap sesi latihan mereka punya data, dan setiap setelan motor lawan sudah dipelajari. Rivalitas bukan teori lagi, secara teknis dan mental, mereka mendekat. Apa arti nasib sempurna bagi Marquez? Pedrosa menyebut, nasib Marc Marquez yang sempurna bukan hanya soal rekor kemenangan, melainkan tentang bagaimana semua elemen sekarang tampak berpihak. Motor dalam kondisi terbaik, tim yang solid, strategi matang, dan fisik mental yang prima. Tapi kata kunci di sini adalah tampak. Karena di dunia balap, tampilan bisa menipu. Jika segala sesuatu tampak sempurna, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa balap bukan hanya kompetisi antara manusia dan mesin, melainkan juga melawan ketidakpastian, faktor eksternal yang tak terduga. Prediksi menjelang race San Marino.